Di masa-masa awal berdirinya Masjid Nabawi, Rasulullah sering mengajarkan ilmu dan khutbah kepada para sahabat. Beliau tidak menggunakan mimbar seperti sekarang, tetapi bersandar pada sebuah batang pohon kurma yang berdiri tegak di masjid. Batang pohon itu menjadi saksi dari setiap kata penuh hikmah yang mengalir dari lisan Rasulullah, tempat beliau berpegangan ketika menyeru manusia kepada cahaya Allah. Hari demi hari jamaah yang hadir semakin banyak. Suatu hari seorang wanita Ansyar datang menemui Rasulullah. Ia memiliki seorang hamba sahaya yang mahir dalam pertukangan kayu. Dengan penuh hormat ia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami membuatkan mimbar untukmu, agar engkau lebih nyaman berkhutbah dan agar jamaah dapat melihat wajahmu dengan lebih jelas." Rasulullah menerima tawaran itu. Tak lama kemudian, mimbar kayu yang indah dan kokoh selesai dibuat dengan 3 undakan yang memuliakan kedudukan beliau sebagai imam. Tibalah hari Jumat berikutnya. Masjid dipenuhi para sahabat, duduk khusyuk menyambut khutbah Rasulullah. Untuk pertama kalinya, beliau naik ke mimbar baru itu. Namun ketika khutbah sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar isak tangis yang sangat pilu. Suara itu begitu menyayat hati hingga membuat seluruh jamaah terdiam, bahkan heran dengan yang mereka dengar. Semua orang mendengarnya, tangisan yang bukan berasal dari manusia. Rasulullah menghentikan khutbahnya. Beliau turun dari mimbar dan berjalan menuju batang pohon kurma yang selama ini menjadi tempat beliau bersandar. Pohon itu bergetar, seolah merintih dalam kesedihan yang dalam. Rasulullah menyentuhkan tangan beliau yang penuh kasih ke batang pohon itu, lalu bertanya dengan lembut, "Ada apa wahai pohon kurma? Mengapa engkau menangis?" Dengan izin Allah, pohon itu diberi kemampuan untuk berbicara. Suaranya lemah, penuh kerinduan. "Wahai Rasulullah, aku menangis karena akan berpisah denganmu. Aku merindukan suaramu yang lembut. Aku merindukan nasihatmu yang selalu menenangkan hatiku." Rasulullah mengusap batang pohon itu dengan penuh kasih sayang. Perlahan tangisannya mereda hingga akhirnya diam dalam ketenangan. Beliau kemudian berkata kepada para sahabat, "Pohon ini menangis karena rindu kepadaku. Jika aku tidak mendatanginya, niscaya ia akan terus merintih hingga hari kiamat." Mendengar itu, para sahabat menunduk dan menangis. Betapa mungkin sebuah pohon merasa rindu? Namun itulah kenyataan. Bahkan pohon pun merasakan kehilangan ketika jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menjadi bukti betapa besar kelembutan Rasulullah kepada seluruh makhluk. Kasih sayang beliau tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan, tanah, bahkan pohon yang tak bernyawa sekalipun. Betapa erat hubungan beliau dengan alam, betapa tinggi derajat beliau di sisi Allah, betapa semua makhluk tanpa pengecualian mencintai cahaya beliau. Ya Rasulullah, solawat dan salam untukmu, kekasih Allah yang dirindukan oleh seluruh makhluk. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.